Selamat datang dan bertemu kembali pada perkuliahan pengantar bisnis atau bisnis pengantar. Hari ini kita memasuki atau membahas pertemuan ke-11 dengan topik pengelolaan atau fungsi dari personalia atau lebih dikenal dengan Human Resource Management. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta atau seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini mampu menjelaskan fungsi personalia atau sering disebut dengan Human Resource Management dan aktivitas-aktivitas personalia dan mampu merencanakan kegiatan kepersonaliaan. Kenapa kita hari ini membahas tentang personalia atau disebut HRM atau Human Resource Management? Kenapa menjadi bagian terpenting dalam sebuah bisnis? Itu sumber daya manusia itu memang menjadi faktor utama dalam melakukan kegiatan bisnis. Kenapa? Karena tanpa adanya sumber daya manusia, tentunya sebuah bisnis tidak akan bisa terlaksana. Karena bagaimanapun peran dari sumber daya manusia itu penting. Mereka yang memiliki bisnis, mereka yang mengelola, dan mereka yang menjalankan sebuah bisnis tersebut. Nah, sehingga dibutuhkanlah orang-orang yang mampu mengelola atau siap menjalankan sebuah bisnis itu agar mencapai sebuah tujuan sasaran, yaitu mencapai profit dan tercapai apa yang menjadi harapan atau yang direncanakan dalam sebuah bisnis. Sasaran pembelajaran kita hari ini adalah ada beberapa, yaitu pertama membahas pengertian, tujuan, dan juga manfaat dari HRM, berikut tentang ruang lingkup dari HRM, dan berikutnya tentang manajemen tenaga kerja, dan pembagian organisasi tentang tenaga kerja sendiri, dan terakhir adalah human relation atau human relation untuk HRM. Kita akan bahas satu-satu. Pengertiannya di sini adalah bahwa manajemen sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan MSDM itu juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Jadi, manajemen sumber daya alam itu adalah bagaimana sumber daya manusia itu akan dikelola dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, pengembangan karirnya, dan juga evaluasi kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Di dalamnya juga termasuk kompensasi, juga tentang hubungan antara karyawan atau tentang ketenagakerjaan. Personalia atau sering disebut dengan Human Resource Management itu suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih atau mengkoordinasikan dan melayani pegawai. Jadi satu kegiatan PUAC ada proses perencanaan, mengkoordinasikan, membagi tugas pekerjaan, dan juga implementasi pelaksanaan sendiri, ada kegiatan pengembangan, pelatih, dan juga melayani pegawai. Tujuan dari HRM atau HRM atau personalia adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya, dan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin. Jadi untuk mencapai tujuan, sekali lagi bisnis itu tujuannya adalah mencapai profit. Di situ harus ada suatu pengelolaan SDM, ya, di mana akan membantu mengefisiensikan aktivitas, ya. Di sini juga akan ada pembagian atau penempatan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau bisnis itu, sehingga semua rencana atau kegiatan bisnis bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi orang masing-masing. Fungsi dari HRM sendiri adalah satu, merencanakan kebutuhan staf, yang kedua adalah mencari dan merekrut karyawan, ketiga adalah melatih dan mengembangkan, keempat adalah menilai performa, menetapkan kompensasi, dan menyesuaikan perubahan. Nah, fungsi-fungsi ini semua dilakukan oleh bidang atau unit dari HRD atau personalia atau HRM. Jadi semua dari mulai awal proses perekrutan ada di situ, terus menempatkan orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi diadakanlah pelatihan, jadi ada namanya kegiatan pengembangan, itu biasanya akan peningkatannya dengan melakukan pelatihan,
dan juga akan mengevaluasi kinerja. Jadi orang bekerja itu juga harus ada target, ada yang dievaluasi. Biasanya lebih dikenal dengan appraisal, ya, dikenal dengan appraisal, yaitu adalah penilaian setiap tahunnya, dan juga di dalam sebuah pengelolaan atau fungsi ISRP itu harus ada penetapan kompensasi atau gaji, ya, itu sangat menjadi tugas atau fungsi dari ISRM itu adalah di situ. Dan tentunya HRM atau personalia itu harus mampu menyesuaikan dengan perubahan, karena ini terkait dengan Departemen Tenaga Kerja, di mana banyak undang-undang, banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti disesuaikan dengan bentuk organisasi, karena setiap bentuk organisasi tentunya akan ada aturan-aturan yang berbeda, termasuk kompensasi, termasuk bagaimana kualitas SDM itu pasti berbeda-beda. Nah, itulah fungsi SRM atau personalia atau yang lebih dikenal dengan HRD. Inilah kegiatan atau pelaksanaannya di dalam pelaksanaan bisnisnya. Sehingga dalam sebuah bisnis itu kalau misalnya kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya bisnis itu akan dibawa ke posisi yang akan lebih bagus, lebih establis, dan akan lebih langgeng karena di dalamnya terdiri dari orang-orang sumber daya yang sudah kita tempatkan sesuai dengan kemampuan. Ya, seperti pertemuan sebelumnya kita pernah bahas bahwa di kepemimpinan itu ada sesuatu yang harus ditularkan. Ada nilai-nilai juga yang harus dituangkan kepada karyawan. Nah, di sinilah kesempatan bagi sebuah organisasi itu untuk mendapatkan atau mencari staff atau SDM yang bagus di sini. Dan bagaimana mengelola itu, yaitu adalah di fungsi HRD atau ISL atau personalia. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan leader atau owner atau pemimpin, mereka ingin memiliki sumber daya yang bagus. Nah, disitulah di sini fungsinya HRD atau IRM yaitu bekerja di sini. Nah, sehingga tidak lagi sebuah organisasi itu dikendalikan dengan orang yang tidak pada tempatnya. Ya, HRD itu adalah tugasnya seperti itu. Nah, ada istilah transfer, promotion, dan separation. Apa yang dimaksud dengan transfer, promotion, dan separation? Transfer adalah pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain tanpa menambah beban, tanggung jawab, dan keahlian dan kompensasi. Artinya di sini akan terjadi, di sebuah perusahaan itu akan terjadi pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain, misalnya dari staff menjadi supervisor, atau dari bagian marketing ke bagian keuangan. Itu adalah memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang tanpa menambah beban, tanggung jawab, keahlian, dan kompensasi. Nah, sementara itu dalam istilah personalia dalam perusahaan itu akan dikenal juga ada istilah promotion atau promosi jabatan, di mana memindahkan karyawan ke posisi baru yang menyebabkan tanggung jawab lebih besar dan seimbang. Nah, ini terus diimbangi dengan kompensasi. Bedanya dengan yang pertama itu hanya memindahkan karyawan satu jabatan yang setara. Jadi staff dengan staff, supervisor dengan supervisor, manajer dengan manajer, tapi cuma bergeser atau dipindahkan. Itu transfer. Jadi karena apa? Di sini tidak ada tambahan beban, tidak ada tambahan tanggung jawab, keahlian, dan kompensasi karena semuanya sama. Memindahkan posisi hanya selevel gitu. Sementara kok promosi itu adalah adanya karyawan yang punya prestasi dan dia diberikan tanggung jawab lebih, misalnya dari staff menjadi supervisor atau sebaliknya supervisor menjadi manajer. Di situ kinerja atau pekerjaan dari seorang manajer itu kan tentu lebih besar. Begitu juga dengan supervisor itu lebih besar daripada staff, maka di situ harus ada penyesuaian tanggung jawab dan juga diimbangi dengan gaji. Semakin tanggung jawabnya besar, semakin kompensasinya melekat. Nah, separation itu adalah pemberhentian sementara atau karyawan yang dirumahkan atau cuti sementara yang harus digantikan oleh orang lain. Nah, di sini seringkali banyak organisasi atau perusahaan yang karena kondisi perusahaannya atau memang kondisi karyawannya yang sedang sakit. Nah, tapi ini tidak berlaku dari semua perusahaan. Artinya diperhatikan dari misalnya masa kerjanya. Nah, misalnya ada orang bekerja sudah 10 tahun, tiba-tiba sakit dan otomatis dia harus dirumahkan sementara sampai penyembuhan, kadang sampai 6 bulan, sampai setahun. Nah, atau cuti sementara, nah pekerjaan itu harus digantikan orang lain. Kalau misalnya karyawan itu baru masuk bergabung dalam sebuah perusahaan, ini tidak berlaku. Biasanya
seperti itu. Atau kondisi perusahaan yang memang menyebabkan karyawan itu harus dirumahkan, misalnya pembatasan atau lagi pembatasan karyawan, efisiensi, akhirnya ada pengurangan. Nah, di situ ada namanya separation atau pemberhentian sementara. Nanti biasanya kalau misalnya lagi bagus, sudah mulai membaik kondisinya, biasanya akan dipanggil kembali. Ini banyak sekali terjadi beberapa perusahaan-perusahaan yang artinya banyak beberapa karyawan yang harus dicutikan atau dirumahkan sementara. Nah, apa sih yang ada atau ruang lingkup apa saja yang dikerjakan di pengelolaan HRD atau di pengelolaan MSDM atau di personal itu apa saja? Yang jelas di sini ada beberapa ruang lingkupnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aktivitas yang ada di sini, yaitu ada perencanaan human resource, jadi perencanaan SDM. Perusahaan ini butuh karyawan berapa, perusahaan ini harus memiliki tenaga ahli berapa. Nah, selain itu kita harus melakukan job analysis. Job analysis itu adalah pekerjaan, menganalisa sebuah pekerjaan itu sehingga kalau pekerjaan ini sudah diketahui job analisisnya, sehingga kita juga memerlukan berapa orang, berapa sumber daya yang harus dibutuhkan. Nah, di situnya ada tahap berikutnya adalah proses rekrutmen dan seleksi. Ini adalah tahap awal kalau misalnya bagian personalia atau HRM atau HRD itu merencanakan atau akan melakukan perencanaan sebuah SDM. Nah, di sini dari sini ada seleksi. Dari seleksi itu kalau lolos nanti akan ada orientasi, ya. Ini namanya semuanya ini ada departemennya masing-masing, ya. Nanti habis orientasi itu ada kegiatan training and development, peningkatan kompetensi. Di sini ada performance evaluation atau evaluasi atau biasanya penilaian kinerja karyawan, dan ada kompensasi planning, itu ada perencanaan untuk kompensasi penggajian atau remunerasi, dan juga akan ada tentang motivasi, welfare, healthy, dan safety. Misalnya kalau di Indonesia itu kita punya asuransi, punya BPJS, dan sebagainya. Nah, terakhir adalah industrial relation, adalah hubungan industrial. Hubungan industrial itu bahwa HRD itu harus mampu membuat sebuah hubungan industrial dengan karyawannya, dengan lingkungannya, karena hubungan industrial itu sangat penting bagaimana menjaga hubungan pegawai di dalam sebuah bisnis itu sangat penting, bagaimana menjaga kekeluargaan, itu membantu memotivasi dan membuat sebuah perusahaan itu menjadi sesuatu rumah kedua bagi mereka dan karyawan itu menjadi loyal. Nah, ini pentingnya industrial relation itu ya, salah satunya adalah mengadakan gathering, mengadakan lomba-lomba, kebersamaan, dan sebagainya. Itu salah satu hubungan industrial, bagaimana menjaga hubungan, bagaimana meningkatkan sense of belong di seluruh karyawan itu sebagai apresiasi juga di sini. Nah, untuk refreshing dan sebagainya itu dilakukan di sini. Nah, ini adalah ruang lingkup yang ada di bagian HRD atau ISM atau personalia. Di sini kita bisa cek di semua perusahaan pasti akan memiliki ini, walaupun memang ada beberapa yang tidak selengkap ini karena tergantung dari kemampuan dan kebutuhan dari perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang besar atau perusahaan yang ideal itu pasti 9 ruang lingkup ini pasti ada semuanya, dan itu semua berfungsi menjalankan dan meningkatkan serta mengembangkan SDM yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, skema ruang lingkup manajemen SDM itu dari ada kelompok orang bergabung pada organisasi. Di organisasi itu harus ditentukan pekerjaannya apa, maka dilakukan job analysis, ada job description, ada job specification. Dari sini ada job evaluasi. Nah kan, di sini juga ada nanti dalam masuk karyawan yang masuk itu akan disampaikan, dipaparkan tujuannya apa. Terus dari job analysis ini kita akan menentukan perencanaan sumber daya yang dilakukan. Ada tahapan berikutnya rekrutmen, dilanjutkan pada seleksi dan penempatan. Yang seleksi itu adanya sudah saringan. Yang kedua, rekrutmen itu adalah kita menerima banyak lamaran, dan di situ kalau sudah penempatan baru diberikan orientasi, pengarahan, ya. Nanti ada develop dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan latihan, bisa studi lanjut, bisa kursus, bisa studi banding ke luar negeri dan sebagainya. Di sini ada penilaian kinerja, ada career planning. Pendidikan dan latihan ini menunjukkan nanti career planning biasanya untuk promosi jabatan, meningkatkan SDM yang ada di perusahaan itu menjadi lebih berkualitas dengan peningkatan karir, misalnya
promosi jabatan dan sebagainya. Nah, dari pilihan kerja ini, setiap karyawan itu akan dilihat mana yang memang benar kerja, mana yang memang tidak memberikan benefit atau tidak memberikan sesuatu bagi perusahaan, ya tentunya ujung-ujungnya akan di PHK. Jadi kalau orang dikeluarkan itu tentu ada alasan setelah melalui proses pilihan kerja, misalnya jarang masuk, sering mangkir, kerjanya nggak bagus, dan sebagainya, terlebih atau pernah melaksanakan atau melakukan kegiatan tindak pidana, sudah pasti itu akan di PHK. Nah, ini adalah skema ruang lingkup yang tadi ini hampir sama dengan yang 9 tadi, cuman kalau di flowchartkan di prosedurnya seperti ini urut-urutannya. Berikutnya kita akan melihat tentang manajemen tenaga kerja. Ya, kita mengenal manajemen tenaga kerja itu atau manajemen personalia itu ada beberapa teori yang mendukung atau yang memang mendasari kenapa ada manajemen tenaga kerja. Kita kenal dengan teori X dan Y. Ini menurut Douglas McGregor kepada seluruh peserta perkuliahan untuk mempelajari manajemen tenaga kerja ini biasanya akan diperdalam lagi di perkuliahan mata kuliah MSDM. Nah, menurut teori X, ini berdasarkan Douglas McGregor mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan dengan dipaksa. Ada tipe orang yang seperti ini. Ya, karyawan itu diibaratkan ada karyawan X, ada karyawan Y. Ada beberapa tipe yang nantinya kita akan melihat bagaimana mengelola orang-orang seperti ini. Nah, ini. Yang kedua, kalau menurut Douglas McGregor, teori Y, diasumsikan bahwa karyawan itu menyukai pekerjaan, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan dan mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua perbedaan karakter. Satunya memang banyak, ya. Kita akan melihat di perusahaan itu ada yang antusias, semangat kerjanya bagus, dia tidak harus disuruh langsung melaksanakan tugas dan kewajibannya, tapi ada lagi nanti sekelompok orang yang bekerjanya berdasarkan disuruh dulu, ya kan? Kalau tidak ada inisiatif, ya harus diarahkan, harus dituntun. Nah, tapi ada juga yang memang tanpa dituntun pun mereka bisa berjalan dengan dengan sendirinya. Nah, berikutnya ini juga sama. Kalau kita lihat tipe X-nya berapa? Karena tipe X dan tipe Y tadi kan terlihat ya. Di sini malas bekerja, ya bekerja itu hanya sebagai formalitas. Ya mau bekerja kalau diperintah, diancam atau dipaksa. Jadi berusaha menghindari pekerjaan, ya. Terus tidak ada motivasi atau ambisi yang cukup bagi karyawan itu untuk bagaimana saya bisa menjadi lebih baik, bagaimana saya bisa menunjukkan prestasi, tidak ada ambisi ke situ, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri. Dan karena ini sering dituntun, jadi dia bergantung juga kepada orang lain dan tidak bisa melakukan sendiri. Sebaliknya tipe Y itu adalah kebalikannya, rajin bekerja, ya rajin belajar, terus mandiri, ada kesadaran, ada memiliki ambisi yang motivasi bagaimana dia menunjukkan prestasi atau bagaimana dia menunjukkan tanggung jawabnya dan mampu mengendalikan diri sendiri. Artinya dia bekerja baik sendiri ataupun tim, dia bisa semuanya. Nah, ini menurut teori McGregor. Ada lagi teori menurut Chris Argyris. Ya, Chris Argyris itu artinya ada teori berdasarkan pola A dan pola B. Kalau tadi X dan Y, sekarang ada pola A dan B. Sebetulnya ini hampir sama, tapi dengan gaya bahasa yang sedikit berbeda. Menurut teori pola A, beranggapan bahwa setiap orang atau individu tidak punya perasaan, tidak terbuka, suka menolak eksperimen, dan tidak mau menolong orang lain. Ini sebetulnya hampir sama dengan tipe X menurut McGregor tadi. Ya, di sini mereka cuek, tidak punya perasaan, dan dia tidak membuka diri untuk berinisiatif. Dan suka menolak, artinya kalau dari bahasa yang teori X, dia karyawan yang menghindar pekerjaan. Nah, tidak mau menolong, artinya dia tidak suka bekerja dengan orang lain dan dia lebih banyak menunggu. Nah, sementara teori B mengatakan bahwa setiap orang memiliki perasaan, ya, peka, ya, ada tenggang rasa, terbuka, mau menolong dan mau membantu dan siap menghadapi apapun. Nah, itu sama dengan tipe Y ini kalau menurut teori pola A dan pola B. Nah, sementara kita dapat simpulkan bahwa menurut Argyris menyatakan walaupun pola A sama dengan teori X, ya, dan pola B sama dengan teori Y, namun tidak selalu demikian. Dalam keadaan tertentu pola A bisa berhubungan dengan orang Y, pola B bisa berhubungan dengan E. Dengan cara demikian dapat timbul manajer yang memiliki kombinasi Z. Nah, ini ada kolaborasi, ya. Jadi memang tipe orang ini harus
gabung supaya ada pencerahan, supaya ada kerjasama. Tenaga kerja itu harus dipelihara baik-baik. Sebetulnya kalau kita punya usaha, tentu pemegang utama adalah sumber daya. Yang mengendalikan, yang menjalankan adalah sumber daya manusia, bukan semuanya mesin. Walaupun kita ada perusahaan-perusahaan yang robotnya atau penggunaan robot atau mesinnya itu luar biasa, tetapi itu tetap harus ada sentuhan manusia, tetap ada yang mengendalikan. Robot tanpa ada sentuhan, tanpa ada yang mengendalikan, atau tidak ada manusia yang mengoperasikannya juga tidak bisa bekerja. Karena bagaimanapun manusia, sumber daya manusia itu adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi. Sementara mesin robot itu kan alat dan bodoh ya, artinya kalau tidak kita dioperasikan mereka tidak bisa berjalan. Ya, gitu. Jadi teori-teori ini dua-duanya akan kita temui ya, karakter-karakter tipe X, tipe A, tipe Y, tipe B itu akan kita temui dalam sebuah bisnis, dan itu bagaimana mengkolaborasikan ada suatu keharmonisan antara tipe-tipe tersebut sehingga nantinya akan menimbulkan suatu kerjasama yang bagus, saling mensupport. Ya. Kita akan belajar tentang manajemen perusahaan dari beberapa, ya. Salah satunya adalah manajemen Jepang. Ini dilihat dari teori Z dari William G. Oji. Di sini melihat manajemen di perusahaan Jepang itu yang mungkin kalau kita bisa lihat di beberapa perusahaan Jepang di Indonesia itu standarnya sama, tipe manajemennya sama. Di sini menurut karakter yang dibangun oleh teori Z mengharapkan pekerja akan bekerja untuk duduk di perusahaan tersebut. Ya, inginnya loyal, sense of belong kepada organisasi, bekerja dengan penuh rasa intim seperti sebuah paguyuban. Tipe Z penuh dengan sistem informasi serba modern dan memiliki sistem pembukuan mutakhir. Tetapi sistem pengawasan yang tegas secara eksplisit tidak ada. Karena menggunakan sistem ya semua dipantau dari sistem. Tapi secara human, secara manusia, secara manual tidak dilakukan. Keputusan diambil secara kolektif, perusahaan tipe X tidak terlalu menekankan terhadap pentingnya laba. Laba adalah sebagai imbalan terhadap perusahaan yang melayani konsumen secara baik dan benar. Jadi di sini bagaimana menurut William G. Oji itu perusahaan itu berada atau diisi oleh orang-orang yang loyal. Menjadi rumah kedua mereka, dia mencari nafkah atau bekerja sepanjang hidupnya. Nah, di sini harus dibangun sebuah kekeluargaan, dan di sini perusahaan manajemen Jepang yang dikelola atau menurut teori William itu berharap bahwa semua dikendalikan oleh sistem. Cuman secara manual yang harus dilakukan secara personal tidak ada. Nah, ini menurut ini yang berikutnya adalah kalau kita bandingkan, kita gabungkan dengan teori X dan Y, ya. Ini adalah pengembangan teori Z, jadi X, Y, Z digabung ya oleh Oji pada tahun 1981. Jadi kita tahu ya tipe Y, satunya tidak, ya, yang satunya menentang, yang satunya lebih pro atau lebih aktif dan memang ada keinginan. Nah, sementara tipe Y, karena tadi dikatakan bahwa tipe X itu dikatakan oleh Hoichi bahwa dia berusaha perusahaan itu rumah kedua. Dia berusaha bahwa semua yang ada di situ menjadi loyal. Dia berusaha semua orang bekerja itu adalah suatu kelompok paguyuban yang menyatu, ada rasa kekeluargaan. Maka di sini penekatannya ada lebih ke humanistik, lebih ke manusianya. Di mana fokusnya dalam pengelolaan manajemen sebuah bisnis itu motivasi yang lebih kepada faktor manusia untuk meningkatkan kepuasan kerja, lebih menghargai ke orangnya. Nah, karakteristiknya pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini kita ambil contoh di perusahaan Jepang itu semua lini, semua pegawai dari staf bawah sampai atas itu setiap hari diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua idenya. Nah, inilah bentuk contoh bahwa di perusahaan Jepang itu menghargai atau menekankan sifat humanistik, dikasih kesempatan untuk mengutarakan ide kreatif dan nanti ide itu akan di-list dan bagi ide yang berlaku, nah biasanya akan dijalankan. Nah, disinilah pengambilan keputusan itu secara bersama melibatkan semua unsur, semua lapisan. Dan masa kerja mereka ya memang agak lambat ya, bertahap ya, karena memang orangnya
loyal, otomatis untuk menggeser sebuah jabatan itu agak susah karena di situ kecuali kalau satu keluar satu masuk, nah itu kemungkinan bisa cepat. Tapi karena ini berharap perusahaan itu adalah menjadi sebuah rumah sebagai tempat selamanya di situ, nah sehingga proses kenaikan jabatan karirnya juga agak lambat gitu. Pengawasan secara tidak langsung karena semua dilakukan oleh sistem dan menekankan pada pendekatan holistik atau spiritual. Nah, ini kita coba sekarang masuk kepada Total Quality Management atau yang lebih dikenal TQM, Total Essential Component. Pada pengelolaan manajemen sumber daya manusia dengan Total Quality Management, TQM, itu ada beberapa komponen terpenting dalam pengelolaan tersebut, yaitu yang pertama adanya involved of employee. Ya, terus adanya fokus ke consumer, jadi kita juga memperhatikan karyawan, juga memperhatikan consumer, juga peningkatan dalam hal pengembangan, meningkatkan keberlanjutan ya, artinya kita selalu bagaimana berusaha menjaga fokus dan keberlanjutan, dan juga kita meningkatkan kualitas ya, serta accurate evaluasi yang dilakukan secara real dan secara nyata. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada konsep Kaizen. Ini sangat umum, sangat dikenal konsep Kaizen yang dibawa oleh manajemen Jepang, Kai to break change, Zen itu simple better. Jadi Kaizen itu adalah continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Ya, improvement itu kan perbaikan, peningkatan. Jadi continuous itu artinya perbaikan terus-menerus. Dalam konsep Kaizen ini mengasumsikan bahwa hidup kita atau cara kerja, cara belajar kita, cara bersosialisasi atau bagaimanapun apa yang kita lakukan seharusnya berusaha untuk terus-meneruskan mengalami perbaikan. Artinya bahwa hidup kita itu harus mengalami perbaikan. Itu adalah ilmu konsep Kaizen. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin lebih baik. Nah, itu adalah kita sudah menekankan bahwa hidup itu harus lebih baik, harus meningkat. Nah, meskipun perubahan di dalam Kaizen tidak dramatis, tetapi sedikit dan bertahap. Ya, kita bisa lihat dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya kita berteman, kita bersosialisasi, kita bekerja, itu semuanya ada tahapannya. Nah, itu harus ada namanya Kaizen, artinya perubahan yang terus-menerus, ya, bertahap, tidak instan. Itu semua butuh proses. Nah, sehingga meskipun perubahan dalam Kaizen tidak dramatis, tetapi sedikit dan bertahap. Perubahan yang diakibatkan dalam jangka waktu tertentu cukup besar, hal ini berbeda dengan perubahan yang dihasilkan oleh Western Management yang bisnisnya dramatis. Kaizen merupakan payung bagi semua manajemen. Jadi ternyata ilmu Kaizen ini banyak sekali dianut, banyak sekali diterapkan di banyak perusahaan termasuk Indonesia. Ya, Kaizen itu terus berubah, terus bertumbuh, terus perbaikan terus-menerus. Yang berikutnya adalah Kaizen merupakan payung bagi semua manajemen praktis yang berkembang seperti TQC, ZZ, dan lain-lain. Nah, ini Kaizen, kalau kita gambarkan seperti ini, ya, kita bisa lihat di sini adalah sebuah payung yang mana dia harus akan dalam Kaizen itu tetap fokus ke pelanggan, juga pengendalian mutu, robotik, khusus kendali mutu dan sebagainya dijalankan. Dan ini pinginnya idealnya juga bagaikan itu ya, maksudnya Kanban itu ada penyempurnaan mutu, tepat waktu, tanpa cacat dan sebagainya. Jadi fokus ke pelanggan, apa yang dikerjakan di sini adalah di Kaizen ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana menjaga moral karyawan. Ini adalah hubungan atau aktivitas yang ada di dalam HRD, salah satunya yang terkecil tadi. Kita udah bahas semua tentang pelatihannya, tentang kompensasinya, tentang kinerjanya. Nah, yang sering kita dengar di sini adalah bagaimana menjaga karyawan. Ya, menjaga karyawan di sini adalah dengan kita memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan absensi, artinya kehadiran. Nah, moral karyawan ini harus diatur atau dibentuk, ya misalnya kehadirannya harus diperhatikan. Nanti semuanya ada evaluasinya. Jaminan kesehatan itu antara contohnya asuransi, kita ada BPJS, kita ada asuransi swasta, misalnya Prudensial, Manulife, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh pihak perusahaan atau pengelola bisnis. Kalau enggak, ya kalau tidak ada jaminan, ya tentunya karyawan itu
gelisah, karyawan itu tidak tenang kalau terjadi sesuatu misalnya menyangkut sakit dan sebagainya. Nah, memang ini menjadi program yang harus dikelola oleh bagian personalia atau HRD atau HRM. Nah, keselamatan juga sama, ya kita keselamatan kerja karena semua bisnis itu beresiko. Ada yang risikonya kecil, ada yang risikonya besar. Kalau kita lihat pabrik-pabrik itu risikonya besar ya untuk keselamatan itu, maka harus ada jaminan yang membantu atau yang setidaknya memberikan jaminan keselamatan di dalam pekerjaan. Absensi adalah kehadiran, ya tentunya setiap karyawan harus tunduk, harus sesuai dengan aturan, yaitu dengan menekankan rajin hadir, tidak mangkir, dan itu akan menjadikan report yang akan menjadi performance appraisal di akhir tahun. Nah, ini karir manajemen. Nah, tugas dari EHRM atau HRM atau HRD atau personalnya itu adalah membangun manajemen karir bagi seluruh karyawannya. Jadi karyawan itu tidak di situ 10 tahun karirnya mentok saja di staf, enggak juga. Banyak hal misalnya dengan promosi jabatan, dengan pendidikan, dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sebagainya. Akhirnya dia bisa naik pangkat, dia bisa punya jabatan baru. Nah, ini adalah urusan atau tanggung jawab dari HRD personalnya atau HRM tersebut. Ini ada unsur-unsurnya, ini ada dimensi yang bisa kita lihat, ya. Kapan dia harus sekolah, kapan dia harus pelatihan, kapan dia harus naik pangkat, itu diatur di sini. Ya, ini adalah jaminan buat ke karyawan. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Kalau tidak ada, kita masuk kembali kepada diskusi kelompok, yaitu membuka materi di handbook kita, membuka di halaman 218, tolong didiskusikan, dan materi ini atau hasilnya bisa disampaikan di menu e-kampus sesuai dengan duduk yang sudah disepakati yang disampaikan. Dengan demikian, perkuliahan ini saya akhiri hari ini. Semoga materi ini memberikan manfaat, dan kita paham sekali bahwa dalam dunia bisnis itu kita perlu melakukan atau menerapkan fungsi-fungsi dari personalia. Karena keberhasilan dari bisnis adalah terletak juga dari kemampuan atau sumber daya manajemen, sumber daya manusia yang baik. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. See you untuk semuanya.